Shalom saudara yang kekasih dan salam jumpa di dalam kasih Kristus dalam program This is Your Time. Ini waktu Anda. Dalam waktu setengah jam kemudian, saya akan membawa saudara untuk menghayati arti hidup. Adakah hidup kita memiliki tujuan? Allah Tuhan kita mengasihi kita dan menciptakan kita dengan tujuannya. Kalau ada di antara kita yang tidak pernah tahu arah, ada di antara kita yang kecewa dengan kehidupan, ada di antara kita yang sembrono dengan kehidupan, perhatikanlah, yang menciptakan kita memiliki tujuan yang ditaruh dalam setiap kita. Tidak pernah ada nasib dalam hidup manusia. Yang lahir miskin, pengemis, nasibnya orang miskin, pengemis. Yang lahir mungkin seorang yang menderita penyakit turunan, lalu terus-menerus dia adalah orang yang menderita sakit keturunan. Oh tidak. Allah dapat mengubahkan nasib kita untuk diberkati oleh Tuhan. Tidak ada nasib. Yang ada adalah hidup di dalam berkat Tuhan. Allah ingin memberkati dan mengubah keadaan kita. Saudara, kalau hari ini beberapa di antara saudara tidak memiliki tujuan, mungkin bosan, mungkin kecewa, atau saudara mungkin berkata, emangnya gue pikirin, hidup ya nikmatin aja kayak begini aja. Mau memberi dampak apa enggak bukan urusan. Ada yang hidupnya sembrono sekali. Ada yang hidupnya semau gue, ada yang hidupnya sebaliknya. Hidup memberi dampak yang besar. Beberapa orang yang diberkati Tuhan, mereka menyisihkan dari apa yang mereka peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan sekian persen dari apa yang dia miliki. Bill Gates memberikan 30%. Ada seorang ibu yang memperoleh uang yang begitu banyak dari hak paten karena suaminya seorang yang menemukan sesuatu 100%. Apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini? Tuhan ingin bertanya, dalam perjalanan hidup ini, apakah kita masuk di dalam rencananya Allah? Atau kita berjalan menurut cara kita sendiri? Para pemirsa yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Kristus. Berbicara tentang hidup dengan tujuan Allah. Setiap orang, saudara merindukan anak saudara punya masa depan. Hidupnya punya tujuan. Suami ingin supaya istri dan keluarga bisa dibawa kepada tujuan kebahagiaan. Setiap orang yang bekerja di kantor punya tujuan. Dan hari ini saya ingin membawa kita sekalian kepada pengalaman satu umat, keturunan Abraham yang diberkati Allah, yang bernama bangsa Israel. Ingatkah kita ribuan tahun yang lalu, bangsa ini menjadi budak di Mesir. Rumah mereka, rumah perbudakan. Tidak punya masa depan. Kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai ketiga berbicara bahwa Tuhan menyampaikan perintah bahwa pada hari ini harus kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bertambah banyak. Multiplikasi. Yang ketiga, supaya pindah menduduki negeri yang Tuhan janjikan dengan setia kepada nenek moyang mereka. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Walaupun di padang gurun selama 40 tahun, Allah sedang memproses mereka. Saudara, kita tentunya melihat sebagai bangsa terdiri dari keluarga-keluarga dan individu-individu. Pernahkah kita merasakan bahwa sebetulnya Anda lahir dan kita hidup di dunia ini Allah yang merancangnya? Jangan mengeluhkan tentang nasib, jangan mengeluhkan tentang apa yang kita peroleh hari ini. Tapi kalau kita memiliki tujuan Allah dalam hidup kita, kita menerimanya, maka kita akan diubahkan. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menikmati dengan anak cucu, berkembang biak. Yang ketiga, Tuhan membawa kita kepada tujuannya. Seperti Israel, bangsa itu ada di Mesir, Tuhan bawa keluar. Tetapi mesti melewati padang gurun. Dan ayat-ayat selanjutnya mengatakan, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Untuk mencobai mereka.
Dan Allah ingin mengetahui apa yang ada di hati mereka. Apakah mereka setia memegang janji firman Allah atau tidak.